Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang apa itu teknik pembelajaran bahasa, teknik diskusi, dan teknik roleplay. Baik, sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Selim Mayula dengan NPM 20144800001. Yang kedua ada Hendro Trisaputro dengan NPM 20144800035. Yang ketiga ada Citra Putri Alivia dengan NPM 20144800038 dan saya sendiri Arya Rahadani dengan NPM 20144800054. Langsung saja untuk yang pertama yaitu tentang pengertian teknik diskusi. Diskusi adalah proses pembelajaran melalui interaksi dalam kelompok. Setiap anggota kelompok saling bertukar ide tentang suatu isu dengan tujuan untuk memecah suatu masalah, menjawab suatu pertanyaan, menambah pengetahuan atau pemahaman, atau membuat suatu keputusan. Apabila proses diskusi melibatkan seluruh anggota kelas, pembelajaran dapat terjadi secara langsung dan bersifat student-centered atau berpusat pada peserta didik. Yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan teknik diskusi. Yang pertama, kelebihan teknik diskusi. Menurut Arif, suasana kelas lebih hidup, sebab peserta didik mengarahkan perhatian atau pikirannya kepada masalah yang sedang didiskusikan. Yang kedua, dapat menaikkan prestasi kepribadian individu, seperti sikap toleransi, demokrasi, berpikir kritis, sistematis, sabar, dan sebagainya. Yang ketiga ada kesimpulan hasil diskusi mudah dipahami peserta didik, karena mereka mengikuti proses berpikir sebelum sampai kepada suatu kesimpulan. Yang keempat, peserta didik dilatih untuk mematuhi peraturan dan tata tertib layaknya dalam suatu musyawarah. Yang kelima, membantu murid untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu tidak terjebak dalam pikiran individu yang kadang-kadang salah, penuh prasangka dan sempit. Untuk berikutnya yaitu kekurangan teknik diskusi menurut Rotiah NK. Yang pertama, membutuhkan banyak waktu karena banyaknya sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, dalam diskusi menghendaki pembuktian logis yang tidak terlepas dari fakta-fakta dan tidak merupakan jawaban yang hanya menduga-duga atau coba-coba saja. Yang ketiga, tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar. Yang keempat, biasanya orang menghendaki pendekatan lebih formal. Dan yang terakhir, kadang-kadang ada peserta didik yang memonopoli pembicaraan dan ada pula peserta didik yang pasif. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan teknik diskusi. Menurut Zain, ada 6 langkah-langkah, yaitu 1. Merumuskan masalah secara jelas. 2. Dengan pimpinan pendidik, para peserta didik membentuk kelompok-kelompok diskusi, memilih pemimpin diskusi, ketua, sekretaris, pelopor, dan mengatur tempat duduk, ruangan, sarana, dan sebagainya sesuai dengan diskusi petunjuk. Ketiga, peserta didik diberikan bimbingan atau pengawasan oleh pendidik dalam melakukan diskusi. 4. Pendidik memberikan dorongan sehingga peserta didik mau bekerja. Kelima, materi diskusi harus dikerjakan oleh seluruh anggota kelompok, tidak menyeluruh salah satu peserta didik untuk mengerjakannya. Dan yang terakhir, seluruh peserta didik mencatat hasil diskusi dengan baik dan sistematik dan menyampaikannya di depan kelas. Selanjutnya, pengertian teknik role play, yaitu role play adalah bermain peran secara harfiah bisa diartikan sebagai berpura-pura menjadi orang lain. Roleplay pada prinsipnya merupakan metode untuk menghadirkan peran-peran yang ada dalam dunia nyata ke dalam suatu pertunjukan peran di dalam kelas atau pertemuan, yang kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi agar peserta didik memberikan penilaian. Roleplay menekankan sifat sosial pembelajaran dan melihat perilaku kerjasama peserta didik untuk merangsang baik secara sosial maupun intelektual. Santrok menyatakan roleplay merupakan kegiatan yang menyenangkan dan dilakukan oleh seorang atau sekumpulan orang yang memperoleh kesenangan.
Ada 4 asumsi yang mendasari bahwa model pembelajaran ini sejajar dengan model pembelajaran lain, yaitu 1. Menekankan suatu situasi berdasarkan pengalaman di sini dan kini. 2. Memberi kemungkinan untuk mengungkapkan perasaan yang tak dapat dikenali tanpa memainkan peran orang lain. 3. Mengasumsikan bahwa emosi dan ide dapat diangkat ke taraf kesadaran untuk kemudian ditingkatkan melalui proses kelompok. 4. Mengasumsikan bahwa proses psikologi yang tersembunyi berupa sikap, nilai, perasaan, dan sistem keyakinan dapat diangkat ke taraf kesadaran melalui kombinasi bermain peran secara spontan dan kemudian dianalisis. Roleplay berfungsi sebagai media melatih hubungan antar pribadi atau interpersonal relationship untuk menciptakan suasana spontanitas dan kreativitas. Roleplay juga dapat menciptakan suasana belajar yang aktif dan kreatif dalam kelompok. Semua peserta didik dapat mengeksplor diri sebagai ahli, mengungkapkan gagasan kepada teman, serta dapat menerima penjelasan dari teman yang lain, serta bermain peran sebagai tokoh bangsa bersama kelompoknya. Kelebihan dan kekurangan teknik roleplay. Kelebihan teknik roleplay yaitu 1. Peserta didik bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh. 2. Permainan merupakan penemuan yang mudah dan dapat digunakan dalam situasi dan waktu yang berbeda. 3. Pendidik dapat mengevaluasi pengalaman peserta didik melalui pengamatan pada waktu permainan. 4. Dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan peserta didik. Di samping merupakan pengamatan yang menyenangkan untuk dilupakan. 5. Sangat menarik bagi peserta didik sehingga memungkinkan kelas menjadi dinamis dan penuh antusias. 6. Membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri peserta didik serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial yang tinggi. 7. Dapat menghayati peristiwa yang berlangsung dengan mudah dan dapat memetik butir-butir hikmah yang terkandung di dalamnya dengan penghayatan peserta didik sendiri. 8. Memungkinkan dapat meningkatkan kemampuan profesional siswa dan dapat menumbuhkan atau membuka kesempatan bagi lapangan kerja. Kekurangan teknik roleplay. Yang pertama, teknik bermain peranan memerlukan waktu yang relatif panjang atau banyak. Yang kedua, memerlukan kreativitas dan data kreasi yang tinggi dari pihak pendidik maupun peserta didik. Dan ini tidak semua pendidik memilikinya. Yang ketiga, kebanyakan peserta didik yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk memerankan suatu adegan tertentu. Yang keempat, apabila pelaksanaan sosiodrama dan bermain pemeran mengalami kegagalan, bukan saja dapat memberikan kesan kurang baik, tetapi sekaligus berarti tujuan pengajaran tidak tercapai. Yang terakhir, tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui metode ini. Langkah-langkah teknik roleplay. Menurut Saftel dan Saftel, M. Mulyasa, 2004, halaman 141, sebagai berikut. Yang pertama, menghangatkan suasana dan memotivasi peserta didik. Yang kedua, memilih pemeran. Yang ketiga, menyusun tahap-tahap peran. Yang keempat, menyiapkan pengamat. Yang kelima, pemeranan. Yang keenam, diskusi dan evaluasi. Yang ketujuh, pemeranan ulang. Yang kedelapan, diskusi dan evaluasi tahap 2. Yang terakhir, membagi pengalaman dan mengambil kesimpulan. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang teknik pembelajaran bahasa
teknik diskusi, dan teknik role play. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.